Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami tentang tantangan dan dinamika Pancasila berdasar negara. Perkenalkan, nama saya Olin Erlando, rekan saya. Nama saya Rahma Dewi. Nama saya Dewa Istirski. Nama saya Jiha Indonesia. Nama saya Marisa Sabili. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang argumen dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila itu dimulai dari era Orde Lama atau saat pemerintahan Presiden Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan era Orde Baru, yaitu saat pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian ketiga, itu era reformasi saat diturunkannya Soeharto sebagai presiden. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2004 sampai saat ini. Dinamika Pancasila pada era Orde Lama dimulai pada 1 Juni 1945, yaitu saat Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang disampaikan dalam 5 butir gagasan negara, yaitu nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dilanjutkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Namun, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia sempat menerapkan sistem demokrasi liberal. Dan pada tanggal 5 Juli 1959, demokrasi liberal berakhir dan muncullah dekret presiden. Setelah dilaksanakannya dekret presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di Konstituen berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau paham komunis. Puncaknya yaitu peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Selanjutnya, dinamika Pancasila pada era Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan ketetapan MPR Nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Namun pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme, kapitalisme dalam mengelola negara. Selanjutnya, dinamika Pancasila pada era reformasi. Pada tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun sampai saat ini, nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap konsen politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka melaksanakan kehendak pada pihak lain. Dan yang keempat yaitu dinamika Pancasila pada tahun 2004 sampai saat ini. Pada tahun 2004 sampai sekarang,
berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Materi yang kedua yaitu argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi saat ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularilisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah merusak jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia saat ini, dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat. Terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak ataupun pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianut. Yang kedua, yaitu dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan terhadap fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. Berikut beberapa jawaban dari beberapa narasumber kami tentang tantangan dan dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaan pertama, mengapa terjadi dinamika Pancasila sebagai dasar negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara tergantung pada cara pandangan masyarakat terhadap Pancasila tersebut. Pertanyaan kedua, seperti yang kita lihat di masyarakat saat ini, banyak sekali masalah-masalah yang bisa memecah belah antar agama. Bagaimana sikap Anda dalam menanggapi masalah tersebut? Seringkali terjadi konflik agama di mana-mana, yang dimana kita ketahui konflik agama itu dapat terjadi karena perbedaan pendapat. Selain itu, kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, karena yang kita ketahui agama itu memiliki berbagai macam cara beribadah yang dimana telah dipersatukan oleh Pancasila. Selain itu, peranan agama itu juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan begitu kita dapat membatasi, bahkan mengetahui hal-hal apa saja yang dilarang oleh agama. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan menghormati antar sama agama dan yang lain, menyambung silaturahmi, serta sadar
bahwa setiap agama yang dianut itu memiliki misi dan perdamaian. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, bagaimana peran Anda sebagai mahasiswa dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, saling menghormati sesama antar agama, saling bergotong royong, saling bersilaturahmi. Kesimpulannya adalah dari pendapat ketiga narasumber kami dapat menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, tantangan dan dinamika Pancasila sebagai dasaran negara mulai muncul. Contohnya seperti masalah-masalah yang bisa memecah belah antar agama. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, rasa toleransi harus ditegakkan dalam setiap individu sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, mencari fakta dalam setiap situasi harus ditegakkan agar tidak ada lagi isu menyimpang yang jauh dari fakta. Dan penjelasan materi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.